Ketika harddisk laptop atau komputer Anda penuh, kira-kira apa yang Anda akan lakukan? Yap, buy a new external hard disk atau beli hard disk eksternal yang baru. Karena untuk sekarang ini sudah ada banyak sekali pilihan hard disk eksternal yang beredar di pasaran dan mudah untuk dipilih. Mulai dari kapasitas 500 GB, 2 TB, 5 TB, dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan Anda masing-masing. Harga dari masing-masing hard disk tersebut pun biasanya akan berbeda-beda, tergantung dari brand maupun kapasitas dari hard disk itu sendiri seperti apa. Namun, sebelum membeli hard disk, admin menyarankan Anda untuk menyimak terlebih dahulu beberapa tips memilih hard disk eksternal yang harus Anda ketahui terlebih dahulu. Hal ini berguna supaya nantinya Anda tidak menyesal dan performa hard disk tersebut bisa lebih maksimal tentunya. Namun seperti biasa, sebelum membahas lebih jauh tentang tips memilih hard disk eksternal yang tepat untuk Anda, mohon bantu pengembangan channel ini dengan cara menekan tombol like di bagian bawah video ini, lalu subscribe ke channel ini bagi Anda yang belum. Nyalakan juga notifikasi agar selalu mendapatkan update video terbaru dari channel ini. Jika sudah, berikut adalah 4 tips memilih hard disk eksternal. Tips yang pertama adalah memilih kapasitas ruang penyimpanan pada hard disk eksternal sesuai dengan kebutuhan Anda masing-masing. Karena seperti yang kita tahu, kalau kapasitas ruang penyimpanan merupakan hal pertama yang harus jadi pertimbangan ketika Anda hendak membeli sebuah hard disk eksternal. Di pasaran sendiri, hard disk eksternal umumnya tersedia dengan berbagai kapasitas mulai dari kapasitas 500 GB, 1 TB, 2 TB, 4 TB, 5 TB, dan masih banyak lagi kapasitas yang ditawarkan oleh masing-masing brand hard disk tersebut. Harganya pun bisa menyesuaikan dengan kapasitas hard disk itu sendiri. Rata-rata hard disk dengan kapasitas 500 GB berkisar antara Rp600.000 hingga Rp700.000 saja. Bahkan jika Anda lebih rajin dalam searching, Anda bisa mendapatkan hard disk eksternal ini dengan harga yang lebih terjangkau di e-commerce, yakni hanya berkisar Rp300.000-an saja. Adapun hard disk dengan kapasitas 1 TB biasanya dijual dengan harga Rp700.000 sampai Rp1 jutaan saja. Untuk yang kapasitas 2 TB dibanderol dengan harga 1 juta hingga 1,4 juta rupiah. Dan meskipun jarang, ada juga hard disk dengan kapasitas 4 dan 5 TB yang dijual pada rentang harga 1,6 hingga 2 jutaan rupiah saja. Jadi sesuaikan saja pilihan Anda dengan kebutuhan dan juga budget yang Anda miliki. Untuk anak sekolah ataupun mahasiswa yang hanya menggunakan hard disk ini untuk menyimpan file-file tugas atau backup file, hard disk eksternal dengan kapasitas 500 GB sampai 1 TB saja admin rasa sudah sangat mencukupi. Sementara untuk mereka para kolektor film atau orang-orang yang memiliki hobi di dunia fotografi, mereka akan membutuhkan hard disk eksternal dengan kapasitas yang jauh lebih lega tentunya. Tips selanjutnya adalah memilih hard disk eksternal adalah menyesuaikan kebutuhan hard disk berdasarkan kecepatan rotasinya. Karena pada dasarnya, tidak semua calon pembeli tahu mengenai hal ini. Hard disk memiliki sesuatu yang disebut dengan revolusi per menit atau RPM. Angkanya sendiri berkisar antara 4.200, 5.400, 7.200 hingga 10.000 RPM. Semakin cepat putaran RPM dari sebuah hard disk, maka akan semakin cepat pula hard disk tersebut melakukan proses data yang ada di dalamnya. Rata-rata hard disk yang dijual di pasaran memiliki kecepatan 5.400 RPM. Namun jika Anda adalah seorang gamer, desainer grafis, editor foto maupun video, maka ada baiknya untuk memilih hard disk dengan kecepatan 7.200 hingga 10.000 RPM. Hal ini dikarenakan aktivitas yang Anda kerjakan tersebut nantinya bisa membuat kinerja dari hard disk eksternal ini menjadi lebih berat bila dibandingkan dengan aktivitas seperti mengetik ataupun nonton film.
Kecepatan transfer data juga penting untuk diperhatikan. Rata-rata harddisk eksternal memiliki kecepatan transfer data yang berkisar antara 100 hingga 200 MB per second saja. Jika kecepatan yang ditawarkan pada harddisk eksternal lebih rendah dari 100 hingga 200 MB per second, maka akan semakin terasa pula lambat dari harddisk ini berjalan. Adapun speed dari sebuah harddisk bisa dengan mudah terdeteksi ketika Anda melakukan transfer file dari dan ke harddisk dengan cara copy paste. Namun ada kalanya juga kecepatan transfer itu naik turun yang tidak menentu, dan itu merupakan hal yang normal terjadi. Selain itu, speed transfernya juga bergantung pada jenis USB yang digunakan. Sebagai contoh yang paling gampangnya adalah USB 3.0 atau USB 3.1 yang akan jauh lebih cepat dibandingkan dengan USB 2.0. Terakhir, tips memilih harddisk eksternal dari admin pada video kali ini adalah dengan memperhatikan rentang hidup harddisk. Karena secara umum, usia rata-rata dari sebuah harddisk eksternal hanya berkisar antara 3 hingga 5 tahun saja. Terlalu singkat? Faktanya memang sesingkat itu usia dari sebuah harddisk eksternal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Backblaze, yakni sebuah perusahaan backup online, mengatakan bahwa 90% harddisk mampu bertahan hingga 3 tahun saja. Selebihnya performa dari harddisk tersebut akan turun menjadi 80% dalam waktu 4 tahun. Dalam penelitian itu juga disebutkan bahwa harddisk eksternal dari Western Digital atau WD dan Hitachi mampu bertahan sedikit lebih lama dibandingkan dengan merek Seagate. Kerusakan harddisk itu pun bisa ditandai ketika sebuah komputer atau laptop mulai melambat, sering macet, atau bahkan menampilkan peringatan untuk data ataupun sektor harddisk tersebut yang rusak. Meskipun memang kerusakan juga bisa terjadi akibat dari virus atau malware. Itulah 4 tips membeli harddisk eksternal yang berhasil admin rangkum untuk Anda pada video kali ini. Sebenarnya, di luar dari keempat tips tersebut masih ada tips-tips lainnya untuk membeli harddisk eksternal yang masih belum tersebutkan. Maka dari itu, bagi Anda yang punya pendapat yang berbeda atau ingin menambahkan, silahkan tuliskan saja dengan sopan pada kolom komentar di bagian bawah video ini. Tonton juga video 4 olahraga mengecilkan perut buncit, 4 oleh-oleh khas kawasan Danau Toba, 4 kuliner khas Danau Toba, dan juga 4 spot terbaik pemandangan Danau Toba dari atas di channel ini. Dan bagi Anda yang punya waktu luang, maka tidak ada salahnya untuk berkunjung ke www.atailahpetir.com serta follow semua sosial media yang tertera pada kolom deskripsi di bagian bawah video ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa pada video selanjutnya.